Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya peta Indonesia yang gede banget itu kok bisa ya muat cuma di selembar kertas? Atau gimana ceritanya maket rumah yang kecil mungil bisa sama persis plek ketiplek sama bangunan aslinya? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif dan mecahin misteri di balik itu semua. Kita akan bongkar rahasia kesebangunan. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, peta. Coba deh bayangin, seluruh pulau di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bisa kita lihat di satu lembar kertas. Bentuk pulaunya sama persis kan sama aslinya, tapi ukurannya ya jelas jauh lebih kecil. Nah, ini dia petunjuk pertama kita. Sekarang, coba lihat maket rumah ini. Keren ya? Setiap detailnya, mulai dari jendela, pintu, atap, semuanya itu punya perbandingan yang pas banget sama rumah aslinya. Jadi ini bukan cuma mainan rumah-rumahan, tapi versi mini yang proporsinya akurat. Semuanya dikecilin pakai skala yang sama. Terus, contoh yang paling dekat sama kita sehari-hari, pas foto. Mau dicetak ukuran 2x3 yang kecil buat ijazah, atau 4x6 yang lebih besar buat dipajang, muka kita kan tetap sama proporsinya. Nggak jadi aneh misalnya jadi lebih penyet atau lebih lonjong gitu kan. Jadi, dari peta, maket, sampai pas foto tadi, apa sih benang merahnya? Apa persamaan dari semua benda itu? Jawabannya ada di satu konsep matematika yang super keren dan berguna banget, yaitu kesebangunan. Oke, sekarang kita mulai investigasinya. Biar ngerti apa itu sebangun, kita harus jadi detektif dulu nih. Dan petunjuk pertama yang paling penting, itu tersembunyi di dalam sudut. Siap? Yuk kita cari! Coba bayangin kita lagi lihat persimpangan jalan dari atas, kayak di drone gitu. Setiap kali ada dua jalan lurus yang berpotongan, pasti deh mereka ngebentuk 4 sudut. Nah yang seru, ternyata sudut-sudut ini punya hubungan rahasia satu sama lain. Nah, ini dia kode rahasia pertama kita. Sudut bertolak belakang. Coba deh lihat sudut yang posisinya saling membelakangi di persimpangan itu. Kayak lagi punggung-punggungan gitu kan? Nah, percaya nggak percaya, besar sudutnya itu dijamin 100% selalu sama. Gampang banget kan ingetnya? Ini aturan pasti. Lanjut, kode rahasia kedua. Sudut sehadap. Bayangin sekarang ada 2 jalan yang sejajar, terus dipotong sama satu jalan lain. Nah, sudut-sudut yang ngadep ke arah yang sama persis. Misalnya sama-sama ngadep ke kanan atas, besarnya juga dijamin selalu sama. Tapi ingat ya, syaratnya 2 jalan utamanya itu harus sejajar. Biar gampang diingat, ini dia contekan kita. Ada sudut bertolak belakang, ada sehadap, dan ada juga dalam berseberangan. Kabar baiknya, ketiga jenis pasangan ini sifatnya sama. Besarnya selalu sama besar. Nah, ini bakal jadi senjata rahasia kita buat mecahin misteri selanjutnya. Oke, kita udah punya bekal soal sudut. Dengan petunjuk ini di tangan, kita sekarang siap buat ngungkapin misteri utamanya. Jadi, apa sih sebenarnya arti dari kata sebangun itu? Jadi, ini dia intinya. 2 benda itu disebut sebangun kalau bentuknya sama persis. Soal ukuran? Nah, ukurannya boleh beda, nggak masalah sama sekali. Kayak pas foto 2x3 dan 4x6 tadi. Tapi kalau bentuknya aja udah beda, misalnya pas foto biasa dibandingin sama foto panorama yang super lebar itu, ya udah jelas itu nggak sebangun. Biar nempel di kepala, ingat aja kalimat kunci ini. Benda yang sebangun dapat memiliki ukuran yang berbeda, namun bentuknya tetap. Jadi, yang penting itu bentuknya nggak berubah, cuma ukurannya aja yang di zoom in atau di zoom out. Nah, ini bagian paling serunya. Yuk kita lihat gimana konsep ini bisa kita pakai di dunia nyata. Kita bakal mulai dari bangun datar yang paling simpel tapi paling powerful, segitiga. Khusus buat segitiga, ada 2 syarat wajib yang harus dipenuhi biar bisa disebut sebangun. Pertama, semua sudut yang posisinya sama harus sama besar. Jadi sudut kiri bawah di segitiga 1 harus sama gedenya sama sudut kiri bawah di segitiga 2, gitu seterusnya. Kedua, perbandingan panjang sisi-sisinya juga harus sama. Kalau 2 syarat ini checklist, baru deh kita bisa bilang 2 segitiga itu sebangun. Oke, waktunya kita pecahin kasus beneran. Anggap aja ada seorang siswa tingginya 150 cm. Siswa ini lagi berdiri di bawah matahari, terus panjang bayangannya 100 cm. Nah, nggak jauh dari dia, ada gedung yang tinggi banget dan panjang bayangannya itu 300 cm. Pertanyaannya, gimana caranya kita tahu tinggi gedung itu tanpa perlu capek-capek manjat ya? Disinilah keajaiban kesebangunan beraksi. Gini logikanya. Karena matahari kan cuma satu ya, jadi arah sinarnya itu sama buat si siswa dan buat si gedung. Ini bikin segitiga yang dibentuk siswa dan bayangannya jadi sebangun sama segitiga yang dibentuk gedung dan bayangannya.
Nah, karena mereka sebangun, artinya perbandingan antara tinggi dan panjang bayangan mereka itu pasti sama. Jadi perbandingan tinggi gedung dengan bayangannya bakal sama persis dengan perbandingan tinggi siswa dengan bayangannya. Keren kan? Dengan prinsip ini kita bisa hitung tinggi gedung yang tadinya mustahil diukur. Oke, kita udah mecahin misteri utamanya. Bahkan udah kita pakai buat nyelesain masalah. Keren banget. Sekarang, biar makin nempel, yuk kita rangkum semua poin-poin kunci dari obrolan kita hari ini. Jadi, ini dia hal-hal paling penting yang harus kalian ingat. Pertama, ada pasangan-pasangan sudut yang besarnya pasti sama. Ini kuncinya. Kedua, sebangun itu artinya simpel. Bentuknya sama, ukurannya boleh beda. Ketiga, dua syarat wajib buat segitiga sebangun. Sudutnya sama besar dan perbandingan sisinya juga sama. Dan yang paling asik, kesebangunan bisa kita pakai buat mengukur hal-hal yang kayaknya mustahil buat diukur langsung. Penjelasan kita hari ini memang udah selesai, tapi petualangan kalian justru baru aja dimulai. Sekarang coba deh lihat sekeliling kalian. Dengan ilmu baru ini, kira-kira kalian bisa nggak ya mengukur tinggi tiang bendera di sekolah cuma model penggaris sama bayangannya aja? Coba deh dipikirin. Selamat mencoba!